Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adinda. Saya berasal dari Banda Muria. Saya merupakan salah satu taruni dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, jurusan budidaya A. Di sini saya akan menjelaskan penanganan hama pada budidaya udang faname. Serangan penyakit dan gangguan hama dapat menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi lebih lambat, baik pada tebar yang sangat rendah, koferensi pakan menjadi lebih tinggi, periode pemeliharaan yang lebih lama, sehingga meningkatnya biaya produksi. Pada tahapan tertentu, serangan penyakit dan gangguan hama dapat menyebabkan menurunnya hasil panen atau produksi, dan pada tahapan yang lebih jauh dapat menyebabkan kegagalan panen. Hama dan penyakit merupakan masalah yang cukup serius dihadapi oleh usaha budidaya udang. Kehadiran hama dan penyakit pada petakan tambak udang, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menghambat pertumbuhan dan mengganggu kehidupan udang, bahkan dapat menggagalkan hasil panen. Di sini saya mengambil jenis udangnya, yaitu udang faname. Mengapa saya mengambil udang faname? Karena jenis udang faname ini merupakan jenis udang andalan ekspor di bidang perikanan dan merupakan salah satu jenis udang unggulan sejak tahun 2002 mulai dikultur di tambak-tambak Indonesia. Udang yang biasanya disebut Pacific Widespread ini berasal dari perairan Amerika dan Hawaii yang sukses dikembangkan di beberapa negara Asia seperti China, Taiwan, Vietnam, dan Thailand. Namun, budidaya udang faname lebih banyak dibudidayakan di Indonesia. Di sini saya telah menemukan rumusan daripada masalahnya, yaitu pertama, penyebab masuknya hama ke dalam tambak udang faname. Hama yang sering merusak atau mengganggu tambak, misalnya jenis kepiting, yang sering membuat lubang pada pematang dan mengakibatkan bocoran pada tambak. Binatang atau hama tersebut juga sering menggerogoti kayu yang digunakan pada pintu air atau menempel dan akhirnya merusak kayu atau paralon yang digunakan untuk sarana pengairan tersebut. Dan rumusan masalah selanjutnya itu adalah penanggulangan hama yang telah masuk ke dalam tambak. Penanggulangan hama dapat ditempuh dengan pencegahan dan pemberantasan. Pencegahannya dengan menggunakan saringan air yang efisien, penggunaan pagar, dan pembersihan. Sementara itu, pemberantasannya dengan menggunakan bahan alami, biji teh tembaga atau akar tuba, maupun bahan kimia atau pestisida seperti Brestan 60. Rumusan masalah selanjutnya itu kenapa biosecurity perlu dipasang di tambak untuk udang faname. Pada dasarnya, biosecurity merupakan serangkaian proses dan tindakan untuk mencegah introduksi penyakit ke dalam suatu tempat. Cakupannya sendiri sangat beragam, mulai dari farm, kolam atau tambak, hamparan wilayah, hingga teritorial suatu negara. Penerapan biosecurity di tambak merupakan suatu keharusan bagi petambak jika ingin memitigasi risiko kegagalan dalam berbudidaya, karena kita tahu bahwa udang faname itu sangat sensitif terhadap cahaya, suhu, bahkan apalagi hama, bahkan bakteri atau penyakit. Baik untuk tambak skala tradisional apalagi tambak intensif wajib memerlukan biosecurity. Penerapan biosecurity di tambak menyesuaikan dengan kondisi dan skala yang ada di tambak. Semakin sederhana atau skalanya semakin kecil, biosecurity-nya diaplikasikan juga semakin sederhana.
Sebaiknya dalam budidaya udang yang intensif itu penerapan biosecurity-nya lebih ketat. Kenapa demikian? Karena kita kan tahu bahwa budidaya intensif itu hampir sama dengan modern. Jadi segala cara pasti kita lakuin supaya hama itu nggak masuk ke dalam tambak. Di sini juga saya juga mendapat rumusan masalahnya itu, yaitu upaya pencegahan. Penanggulangan hama dapat dilakukan secara fisik maupun kimiawi. Secara fisik adalah dengan cara pencegahan masuknya hama ke dalam petakan tambak dapat dilakukan dengan cara membuat pematang yang kuat, pengeringan dasar tambak, rajin menutup bocoran, pemasangan saringan pintu tambak, pemasangan perangkat maupun pemasangan tali-tali yang direntangkan di atas tambak untuk mengusir burung-burung. Di sini kenapa kita harus memperhatikan secara fisik? Karena kemungkinan besar yang sering terjadi itu dapat kita lakukan karena itu merupakan salah satu upaya pencegahan kita sehingga hama itu tidak masuk ke tambak udang faname. Karena kita tahu bahwa kalau udang faname itu sangat sensitif. Kita balik lagi, udang faname itu sangat sensitif. Sedangkan secara kimiawi adalah dengan menggunakan pestisida. Penggunaan pestisida dilakukan jika usaha pencegahan terjadi tidak berhasil digunakan. Maka ya jalan alternatifnya itu kita menggunakan pestisida. Kan kita tadi udah menggunakan pestisida untuk menghilangkan ikan-ikan pemangsa dengan menggunakan pestisida. Pestisida yang kita gunakan di sini adalah hasil alam yang dapat mematikan ikan tanpa mengakibatkan kematian udang. Disarankan untuk menggunakan bahan racun dari bungkil biji teh atau saponim dibandingkan dengan akar tuba atau retenon. Biji teh mempunyai tingkat yang lebih baik untuk keamanan dan keselamatan udang. Efisiensi daripada saponim akan berkurang dengan menurunnya salinitas. Mungkin dari video saya ini dapat bermanfaat untuk pembudidaya udang faname. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami bagi para pendengarnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.